Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Masih dalam suasana keprihatinan dan masih dari Banyuanyar. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk di dalam persekutuan doa Rebon. Karena itu saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab pertolonganku adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bersama-sama kita pujikan semua baik. Masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Pujikan sekali lagi semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan untuk masa depanku yang penuh harapan. Bersama kita katakan semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Silahkan duduk kembali. Bersama kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur. Kita lakukan secara litani. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api.
Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Bersama kita akan menyatakan syukur kita kepada Allah, sebab Tuhan senantiasa melindungi kita. Syukur padamu, ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita akan menerima sabda Tuhan, karena itu mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dalam persekutuan doa Rebon saat ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami meyakini bahwa Tuhan pun telah menguasai kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Tolong dan berkati juga hamba-Mu saat menyampaikan firman-Mu, supaya semuanya hanya berasal dari Tuhan dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami bersedia mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka bersama surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kita akan membaca pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Hanya satu ayat saja. Roma 12 ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Demikianlah bacaan kita saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau merenungkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teks yang baru saja kita baca bersama, saya yakin bukan lagi teks yang asing bagi kita. Di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menuliskan hal itu untuk mengingatkan mereka supaya dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai orang-orang pilihan Allah, mereka dapat menampakkan pola hidup yang berbeda dengan orang yang kebanyakan. Pola hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan salah satunya adalah pola hidup yang berhubungan dengan kasih, di mana mereka dikehendaki untuk terus bisa menampakkan kasih kepada musuh mereka atau yang juga disebut sebagai seteru mereka.
Hanya saja terkadang untuk memahami teks ini kita tidak bisa dengan mudah begitu saja melakukannya. Terlebih jikalau kita mengingat apa yang menjadikan Paulus menuliskan nasihat ini. Dan itu terlihat di ayat 20 bagian yang B. Sebab di sana Rasul Paulus mengatakan, dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Artinya Rasul Paulus mengingatkan kalau mereka terus memberi seteru mereka lapar dan memberi musuh mereka minum, mereka seolah-olah menaruh bara api di atas kepalanya. Nah, apa makna menaruh bara api di atas kepala seteru atau musuh mereka? Nah, seringkali ketika kita membaca teks ini dengan sepintas, kita menganggap bahwa ini artinya Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk terus menunjukkan kasih kepada orang yang membenci kita, karena dengan cara seperti itu kita mau menunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak mengikuti permainannya. Dan itu artinya mereka akan semakin kebakaran jenggot, mereka akan semakin kepanasan. Atau kadang kita juga menafsirkan teks itu dengan beranggapan bahwa kalau kita tetap menunjukkan kasih kepada orang yang membenci kita, maka mereka akan merasa malu. Dan itu tentu wajar. Tetapi ada penafsiran lain yang saya pikir itu justru sangat membantu kita dan menolong kita untuk dapat memahami ini dengan baik. Dan penafsiran itu menyatakan kepada kita bahwa menumbuhkan bara api di atas kepalanya itu sebenarnya bukan pertama-tama membuat mereka kebakaran jenggot, bukan pertama-tama membuat mereka kemudian merasakan malu, tetapi justru membuat mereka yang notabene orang yang membenci kita, yang memusuhi kita, itu akan mendapatkan kehidupan, akan mendapatkan kehangatan, akan mendapatkan pengharapan, dan akan mendapatkan keinginan ataupun pemulihan yang terbaik. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Konon Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman dulu api itu kebutuhan yang sangat mendasar. Setiap rumah sangat membutuhkan api. Bukan hanya sekedar untuk penerangan, juga bukan semata-mata untuk menghangatkan tubuh, tetapi juga untuk membantu mereka supaya mereka tetap bisa memproduksi makanan dan minuman. Karena dengan itu mereka tetap dapat melangsungkan kehidupan. Nah, karena hal itulah maka ketika ada anggota keluarga mendapati kenyataan kalau di rumah mereka tidak memiliki api yang adalah sumber kehidupan, sumber kehangatan mereka, maka yang mereka lakukan apa? Mereka akan keliling ke kampung mereka dengan membawa sebuah tempat di atas kepalanya, dan mereka meneriakkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya agar mereka menolong untuk memberikan setidaknya 1 atau 2 bara api di atas tempat yang dibawa di atas kepalanya itu. Dengan harapan setelah mereka mendapatkan bara api itu, mereka bisa membawanya ke rumah dan memberikan kehangatan itu bagi rumahnya. Nah, dari konteks yang seperti ini maka ketika ada kasih yang terus diberikan, sekalipun itu kepada musuhnya, maka sekali lagi itu bukan pertama-tama supaya musuh mendapat malu, supaya musuh kebakaran jenggot, tetapi justru kita mau memberikan kesempatan kepada musuh untuk tetap bisa merasakan kita memberikan kehangatan kepada mereka. Kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk tetap dapat melihat kehidupan. Nah, hanya saja saudara yang dikasihi Tuhan, menunjukkan kasih kepada mereka. Dan itu disimbolisasikan dengan memberikan bara api yang tujuannya memberikan kehidupan dan pengharapan. Itu bukan hal yang mudah. Terlebih kalau kita pernah merasakan luka yang sangat dalam. Dan itu pernah dicoba oleh Yusuf. Nanti Bapak Ibu bisa mengingat kembali kisah yang ada di dalam kitab Kejadian. Ketika Yusuf mendapati bahwa pada saat itu keluarganya datang ke Mesir untuk membeli gandum karena di Israel gandum sudah tidak ada oleh karena kekeringan. Saat itu Yusuf sebenarnya bermaksud untuk menjadikan momen itu sebagai momen balas dendam dia. Karena dia sudah terluka sangat dalam atas perlakuan keluarganya. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf tidak bisa. Bahkan ketika dia berusaha untuk bisa menunjukkan balas dendam dengan berbagai trik yang dia lakukan, dengan tetap membuat Benyamin ada di tempatnya, meminta bapaknya untuk bisa juga dibawa ke Mesir, Yusuf akhirnya tidak kuat. Dan di dalam teks Kejadian di sana disebutkan Yusuf menangis dan tangisannya itu kedengaran di seluruh istana Firaun.
Artinya tangisan itu bukan hanya sekedar tangisan biasa, tapi tangisan yang sangat menghibah, yang sudah tidak kuat. Yusuf berusaha mengatasi masa lalunya dengan cara balas dendam, tapi ternyata tidak bisa. Dan ketika dia memutuskan mengatasi masa lalu kelamnya itu dengan mengampuni, dengan tetap menunjukkan kasih, apa yang terjadi? Bukan hanya dia yang tetap hidup, bukan hanya dia yang tetap hangat, keluarganya pun tetap hidup, keluarganya pun juga tetap hangat. Contoh yang lain dialami sendiri oleh Yakub. Ketika Yakub memutuskan untuk pulang dan meminta maaf kepada Esau, pada saat itu Yakub merasa Esau nanti tidak akan memaafkannya. Sebab yang dilakukan oleh Yakub pada saat itu sangat berat. Dia mencuri hak kesulungannya Esau. Dia melakukan hal yang tidak baik. Tetapi apa yang terjadi? Alih-alih Esau itu menunjukkan balas dendam kepada Yakub, yang ada Esau justru merangkulnya. Dan apa yang pada saat itu menjadi respon Yakub ketika dia mendapati bahwa Esau tidak balas dendam terhadap dia? Sekalipun di awal dulu Esau mengancam akan membunuh Yakub karena telah mencuri hak kesulungannya, tetapi Esau memutuskan untuk memaafkan, merangkulnya. Yakub berkata kepada Esau, "Melihat wajahmu seperti aku melihat wajah Allah." Mulai dari saat itu Yakub hidupnya dipulihkan, tidak ada lagi penyesalan masa lalunya. Nah, hanya saja saudara bersikap seperti Yusuf, bersikap seperti Yakub, atau bersikap seperti Esau maksud saya, yang bisa menunjukkan kebaikan kepada orang yang telah melukainya, sekali lagi itu tidak mudah. Tapi saya yakin benar, kalau firman ini Tuhan izinkan untuk kita dengar pada saat ini, tentu di saat yang bersamaan Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan pasti akan memampukan kita untuk kita melakukannya. Karena itu apapun yang sedang kita rasakan, entahkah kita terluka karena perlakuan pasangan kita terluka karena perlakuan orang tua kita juga mungkin terluka karena sikap anak-anak kita, atau bahkan mungkin kita terluka karena sikap masyarakat kita yang lebih mudah untuk menstigma kita atau apapun terkait dengan kehidupan yang kita jalani. Mari sebagaimana yang dinasihatkan Rasul Paulus, kita tetap berbuat baik kepada mereka. Karena dengan cara seperti itu, bukan hanya kita yang terus hidup dan terus hangat, tapi kehangatan dan kehidupan akan dapat dirasakan oleh yang lain. Dan biarlah yang lain bisa berkata sebagaimana Yakub berkata kepada Esau ketika melihat kita, "Melihat wajahmu, aku seperti melihat wajah Allah." Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami, Tuhan izinkan kami untuk bersekutu dimanapun kami berada, melalui persekutuan doa rebon yang Tuhan izinkan untuk kami selenggarakan saat ini. Kami juga bersyukur melalui firman-Mu, Tuhan mengingatkan kepada kami tentang hal yang penting, yang utama, yang mesti kami lakukan dalam kami berelasi dengan orang lain, termasuk kepada mereka yang telah melukai hati kami, yaitu untuk tetap kami menunjukkan rasa kasih kepada mereka, tetap melayani mereka, tetap memberikan yang terbaik bagi mereka. Itu tentu bukan pekerjaan yang mudah, terlebih ketika kami mengingat ada luka yang cukup dalam yang telah ditorehkan oleh orang-orang itu kepada kami. Tapi kami meyakini benar, Engkau yang telah memulihkan kami, Engkau yang telah memberikan kehidupan kepada kami, Engkau juga Allah yang sama yang akan memampukan kami memberikan kehidupan, memberikan kehangatan kepada mereka, termasuk yang melukai kami. Karena itu kami siap Tuhan bentuk melalui berbagai peristiwa yang kami hadapi. Kami siap Tuhan tuntun untuk berjalan di dalam jalan kebenaran, berjalan di dalam jalan kasih. Saat ini secara khusus kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di GKJ Nusuan. Apapun yang sedang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Tuhan mendengarnya dan Tuhan mengetahuinya. Yang sedang dalam situasi lemah secara fisik karena sakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, terutama untuk Mbak Wulan dan keluarganya, kami percayakan pemulihan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu, sebab di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Bagi mereka yang sedang bergumul di dalam hal ekonomi, kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi mereka, kemampuan bagi mereka untuk kreatif di dalam menghadapi kehidupan ini. Dan bagi kami yang bergumul di dalam persoalan rumah tangga, bantu kami untuk dapat mengurainya dengan benar, bantu kami untuk dapat menyelesaikannya dengan dasar cinta yang
penuh cinta yang benar di dalam Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi upaya yang dilakukan oleh pemerintah bangsa kami dengan dibantu oleh tenaga-tenaga medis yang Tuhan tunjuk secara khusus. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik dan pandemi COVID-19 ini dapat segera teratasi, bangsa ini menjadi semakin sehat, semakin kuat, dan dapat melanjutkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami Allah. Dan kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan tekad kita melalui pujian kita bahwa sampai memutih rambut kita akan berjalan di dalam topangan Tuhan. Kiranya pujian tadi tidak hanya berhenti di kata-kata, tapi sungguh dapat kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sampai memutih rambut kita, sampai Tuhan menutup mata kita. Kita akan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan, dan Tuhan memberkati saudara semua.